Di antara tanda akhir zaman yang paling nampak di hadapan mata kita ialah kekurangan ulama. Kekurangan para alim ulama. Mereka masih ada tapi tak ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Ahmad Fahmi bin Zamzam MA, yang nama penanya adalah Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki, lahir di Amuntai, Kalimantan Selatan pada tanggal 9 Juni 1959. Pendidikan awalnya didapat di kampung beliau sendiri, dan pada tahun 1973 sampai dengan 1978 beliau melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Darussalam Martapura, Kalimantan Selatan. 1979 beliau pergi ke Jawa untuk melanjutkan pendidikannya, yaitu di Yayasan Pesantren Islam atau yang dapat disingkat YAPI di Bangil, Jawa Timur. Lalu pada tahun 1980 beliau melanjutkan pendidikannya di Nahdlatul Ulama, Lucknow, India, dan berada di bawah asuhan tokoh ulama yang terkemuka di dunia Islam, yaitu Syed Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi, yang wafat pada tahun 1420 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1999 Masehi, hingga beliau memperoleh ijazah pertamanya pada tahun 1983. Pada tahun 1984, Ustadz Fahmi Zamzam berkunjung ke negeri Kedah, Malaysia, dan tinggal di Ma'had Tarbiyah Islamiyah Derang, Pokok Sena, Kedah. Dan inilah awal mula pengabdian beliau di sana. Pada tahun 1985 beliau kembali ke India untuk menyelesaikan pelajarannya pada tingkat sarjana atau MA dalam bidang dakwah dan sastra Arab, yang diselesaikannya pada tahun 1987. Setahun kemudian atau pada tahun 1988, Ustadz Ahmad Fahmi sempat berguru di Mekah pada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani dan memperoleh ijazah ammah dalam ilmu hadis dari gurunya itu. Beliau juga sempat berguru dengan Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani hingga dianugerahi oleh gurunya dengan gelar Al-Maliki pada tahun 2002 atas pemahamannya yang luas dalam persoalan-persoalan agama. Pada tahun 2001, beliau mendirikan pondok pesantren Yayasan Ilmu Nurul Hidayah, yang disingkat Yasin, di Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Dan pada tahun 2003, beliau mendirikan pondok pesantren Yasin yang kedua di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dan yang ketiga pada tahun 2009. Lalu membangun lagi pondok pesantren di Balikpapan, Kalimantan Timur. Oleh karena itu, sejak tahun 2001 beliau senantiasa pulang pergi antara Malaysia dan Indonesia. Beliau juga diberi amanah
untuk memimpin Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah pada periode 2004 sampai 2009. Selama dekedah, Ustadz Ahmad Fahmi Zamzam sering menyampaikan pengajaran di masjid-masjid, terutama dekedah, sebagai seorang guru yang tinggi ilmunya. Pengajaran-pengajarannya mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Selain itu, beliau juga diminta oleh radio RTM Kedah untuk mengisi acara agama yang disiarkan secara langsung sejak tahun 1994 hingga tahun 2001. Melalui acara tersebut, beliau membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah agama berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Doa sebagai penangkal bala dan bala. Mudah saja doanya, saya yakin Bapak Ibu semua hafal, yaitu kita akan baca bersama surah Al-Fatihah. Setelah itu ayatul kursi. Setelah itu Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Ini penangkal yang paling istimewa. Mudah-mudahan dengan kita baca doa itu, daripada ayat-ayat Al-Quran, kita akan dipelihara oleh Allah. Yakinlah dengan pemeliharaan daripada Allah. Sebelum membaca, Tuan rapatkan tangan begini, tiup, masing-masing tiup. Biarkan begitu sampai selesai membaca yang 5 tadi. Tapi jangan begitu, nanti jadi orang Buddha pula. Maksudnya di bawah pada kita. Ini kita simpan, ya. Mula-mula kita tiup dulu, baca yang 5 itu. Setelah dibaca, tiup lagi. Kemudian sapukan kepada seluruh anggota badan kita, kecuali kemaluan. Nah, yang lain kita sapukan. Insya Allah dipelihara oleh Allah. Saya mengamalkan itu pagi sore, dari dulu-dulu lagi, sebelum adanya acel corona nih. Memang amalan untuk diri kita terpelihara daripada sihir, daripada parang maya, daripada apa-apa penyakit menular yang lain-lain. Saya baca pagi-pagi, petang-petang, sore-sore, dan sebelum tidur. Sebelum guring, kayak itu juga. Insya Allah, kan kita guring, serahkan diri kita kepada Allah. Karena kita guring kada sadar, mungkin apa-apa orang bisa melaksanakan kepada kita. Orang gila mungkin datang menimpas kita. Ada corona aja. Artinya kan kita berserah kepada Allah. Baca 5 ini, insya Allah diamankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama beginikan tangan dulu, tiup.